Boleh kalau misalkan kita punya teman yang non muslim, kita datang untuk takziah, mengikuti prosesi pemakaman boleh, asalkan nggak mendoakan atau apa namanya tadi, mengikut mensolatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada bab memandikan jenazah. Kalau kemarin kan apa haknya mayit, sekarang salah satu dari haknya mayit kemarin kan memandikan jenazah. Nah ini bab memandikan jenazah, rincian dari bab sebelumnya. Nah, aqallu ghusl mayit, memandikan mayit secara minimalis lah. Dari apa namanya yang sempurna itu, yang paling minimalis itu bagaimana? Ta'mimu jasadihi bilma, jadi meratakan semua air ke seluruh badan, ke seluruh fisiknya si jenazah atau fisiknya si mayit, itu diratakan dengan air. Itu apa namanya, cara memandikan mayit yang paling minimalis seperti itu. Nah, takmimu jasadihi itu yang dimaksud itu ya menghilangkan najisnya yang ainiyah, yang kelihatan, najis yang kelihatan di fisik itu diguyuri air, sudah, pokoknya sudah merata, ya sudah selesai. Itu yang paling minimalis. Terus yang sempurna bagaimana? Yang sempurna adalah dengan ijlasuhu ma'ilan ila qafahu, jadi punggungnya itu dimiringkan segini, ya sekitar 45 derajat seperti yang tadi kita bilang. 45 derajat itu ila qafahu, di sininya dipegangi di punuknya sini itu. Wa isnadu dhahrihi, jadi menyandarkan punggung si jenazahnya disandarkan, jadi enggak jejak gitu kan, memang bersandar begini. Kalau jejak ini kan nanti kan tujuannya tadi itu apa namanya, membersihkan isi perut. Kalau terlalu jejak, kalau 90 derajat ini nggak bisa keluar dia, kotoran di perut itu nggak bisa keluar. Tapi kalau agak miring begini nanti bisa keluar. Jadi menyandarkan punggungnya ini, dan lehernya tadi kan ditampani dengan tangan kanan ya, yang tangan kanan yang memandikan. Wa imroriyat ala batnihi, dan apa namanya, menurut ke tangan kiri ke perutnya, jadi perutnya digosok. Suma ghuslu sawatihi bihir kotin, dan membasuh dua kemaluan itu dengan hirkoh, kayak kalau dulu kayak kain ya, dulu kayak kain. Kalau sekarang ya, sekarang sudah banyak kayak apa namanya, sarung tangan kedokteran gitu kan, sarung tangan kedokteran. Summa tandifu asnanihi wa anfihi, gigi-giginya dibersihkan. Disikat ya? Terlalu keras mungkin ya, kayak yang sikat bayi itu kayak nggak terlalu ini kayak apa namanya, nggak terlalu keras dia. Tapi kalau sikat itu kan terlalu keras ya susah, maksudnya kan mudah rontok kan ya, kalau jenazah kan mudah rontok atau mudah terluka. Pakai kain? Bisa pakai kain, pokoknya yang nggak terlalu kasar. Kalau kasar nanti fisiknya yang mudah rusak. Wa anfihi, terus membersihkan ini hidung, membersihkan hidung. Mau lunaihi, dua telinganya dibersihkan juga. Summa tawzi'atuhu, kemudian yang selanjutnya apa namanya, diwudui, habis dimandikan terus diwudui, mayatnya diwudui. Summa takmimu
hu bil ma salasan ma'asidrin fil ula wa qalili kafurin fil akhirah, dan meratakan air tadi dengan air dengan bunga bidara ma'asidrin. Jadi memang di situ ada kayaknya ada dua air ya, satunya yang air dipotongin dengan, di sini ada itu daun bidara. Jadi daun bidara itu potong kecil-kecil gitu kan, potong kecil-kecil yang itu nanti buat mandikan. Yang satunya nanti yang kapur barus, air dengan kapur barus itu nanti yang terakhir. Wakoli kafurin fil akhirah, dan sedikit kapur itu di di kapur barus itu diulek, nanti dicemplung ke banyu kan, jadi untuk pemandian yang terakhir atau guyuran yang terakhir itu. Matanya sudah cuman itu. Nah, kalau sarafnya itu ada tambahan dari saraf itu berasal dari peristiwa atau hadis ya, bisa dibilang hadis dari Ummu Atiyah, atau hadis dari Ummu Atiyah bahwasanya ketika Ummu Kulsum putri Hadratul Rasul itu sedo wafat, nah itu kan sedang dimandikan, ketika proses memandikan itu Hadratul Rasul masuk. Ketika proses memandikan Ummu Kulsum, Hadratul Rasul masuk dan menginstruksikan pada yang memandikan itu Ilsirnaha bilma masjidah salasa wasalat 3 kali. Jadi proses mengguyurnya itu, proses mandikannya itu 3 kali. Wafil akhirah syai'an minal kafur, dan yang terakhir itu pakai kafur. Kalau yang dipahami atau yang selama ini berjalan itu pakai kafur harus dilembutkan, terus dicampurkan. Wafi ba'di riwayat annahu qala lahun isilnaha salasan au khamsan au sab'an. Jadi ada yang mengatakan itu 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali au aksa. Ada yang mengatakan aksa. Wa fi riwayatin annahu waqafa ala sab'a. Bisa juga dalam satu riwayat bahwasanya beliau tawakufnya itu di angka 7. Dari 7 kali bukan basuhan ya, mandi ya, guyuran. Jadi pakai yang pertama kan memang membasahi, mandi untuk membasahi seret. Nah setelah basah semua, terus yang kotoran-kotoran tadi dibersihkan. Habis dibersihkan nanti ketika kotoran sudah dibersihkan kan masih tinggal goyangnya, nyirami lagi biar benar-benar rontok kan. Nah itu berarti guyuran yang kedua. Nah nanti yang ketiga atau yang terakhir itu guyuran yang pakai air kapur tadi, kapur barus itu teman dari sisare. Wa yustahabu wad'ul mayyit fi makan, mandikannya disunahkan di tempat yang tinggi ya. Jadi mayitnya di tempat yang tinggi agar cipratan air yang nyiprat ini enggak muncrat nyiprat ya, percikan lah, enggak mercik ngenai mayat lah. Enggak ngenai mayat lagi. Wal ghasil ya jalur zahrul mayit musnadan ala rubati al yumna. Jadi memang ditampani dengan pundak, nanti kan digulingkan ke kanan kan, bukan digulingkan, dimiringkan ke kanan. Jadi kan tadi habis berdirikan begini, yang 45, jadi nanti terus kemudian kaki yang kanan kan diangkat kalau memandikan sendiri kan. Tapi kan sekarang kalau memandikan ya nggak mungkin sendiri. Kalau misalkan memandikan sendiri,
Kalau mandikan sendiri kan di sini di lehernya kan dipegang kan, kayak mandikan anak kecil lah. Tapi kaki sebelah kanan itu diangkat, di kayak orang apa nih di sini, Berarti madepnya kayak orang nongkrong loh, kayak di kakinya di silang kan? diunggahnya mentongkrong loh, kayak. Ini kok. Iya yang kanan. Oh, ditekuk nah. Yang kanan kan ditekuk G, yang kanan ditekuk, yang punggungnya miring 45, tapi kan ditampani. Sehingga ketika dipurut itu bisa keluar. Kotoran yang dipurut ini kan bisa keluar karena kakinya kan nggak dempet. Kakinya posisinya buka karena tadi diangkat kan. Tapi kalau yang mandikan banyak orang kan ada yang pakai ngangkat kaki, ada yang pakai Tujuannya biar buka ya bagian anusialnya. Iya betul. Nah setelah itu nanti dimiringkan ke kanan. Tapi ya jarang banget mandikan sendiri deh. Iya iya, apalagi kalau misalnya kan jenazahnya besar ya, atau mayatnya ya ini bukan body shaming ya, ya tubuhnya besar gitu kan. Ya biar nggak repot sih. Terus kemudian Susu. dimiringkan ke kanan. Nanti wayumsiku nakrota kofahu kan, yang mandikan itu yumsik nakrota kofahu. Jadi memang sininya itu dipegang biar enggak satu kan, karena memang musnadan ala dhuhri. Kalau disandarkan dengan posisi punggung tadi seperti ini, terus di sini nggak ditampani kan satu. Jadi memang di sini ditampani. Nakrota biyadihi al-yumna, jadi yang dipakai untuk nampani tadi pakai tangan kanan, yang murut pakai tangan kiri. Jadi yang buat murut perut si mayat tangan kiri, yang buat nampani kepalanya tadi. Oh berarti posisinya di belakang mayat ya? Yang Ya, mandiin? ya bisa di belakangnya, bisa di Di samping. punggungnya maksudnya? Iya kan nampani kayak ngemandiin bocah kan? Mandi bocah. Berarti kan tentang punggung ya? Ya bisa. Gini kan? Kalau kita di belakangnya mayat, tangan kita Tangan kanan megangnya, tangan kiri ya? ketika guyur terus warno buat mulutnya ke perut gini agak jauh. Kalau di depannya? Kalau di sampingnya ke perutnya kan lebih dekat. Kalau kita di sampingnya mayat, ke perutnya kan lebih dekat. Tapi kalau kita ada di belakangnya mayat, untuk ngurut perutnya agak jauh. Ya nggak apa-apa. Terserah ya posisinya. Karena di sini nggak disebutin. Yang jelas kan maksudnya nggak disebutin, cuman kita berbicara tangan di situ tadi. Posisinya punya 45 derajat, terus ada yang angkat kaki, atau kalau nggak ada yang ngewangi berarti kakinya tadi dimentongkrongkan gitu kan. Jadi kaki kanannya nongkrong. Tapi kalau ada yang megangin kaki kan enak, tinggal diangkat aja kakinya. Nah kayak gitu, kayak apa nih? Tadi bener gini. Wa yudliku biyadihi al yusra. Nah kan wa yudliku biyadihi al yusra, dan yang tangan kiri tadi buat murut. Wa yudliku ala batnihi wa yatakhasasuman, lipatan-lipatan tubuh juga diperhatikan. Wa yunadhifu auratahu wa anfahu wa famahu, dan membersihkan auratnya. Terus anfun itu apa? Hidung, fam itu gigi. Wa yughayyiru al-firqa baina fatratin wa ukhra kullama sya'ara annahu tawassakhat, dan itu memang tangannya diratakan, digerabak-gerabak gitu kan. Bagian yang sekiranya kotor ya digosok biar kotorannya lobrok. Wa yuwadhi'uhu kawudhu'il hayy, dan yang terakhir itu mewudhui seperti wudhunya orang yang masih hidup. Iya boneka cahaya ini. Boneka cahaya. Nah kan yang kaki yang sini tadi kan mentongkrong. Kaki, ya, kaki sini kan pertama kan begini, tongkrong. Kan nggak 90 derajat. Oh dimunggah ke ya? Ini yang ini ditambani. Nah kalau sudah keluar, kalau sudah dipurut pakai tangan kiri, sudah keluar kan, kita guyur lagi kan. Nah nanti kan diguyur di sini masih kotor, baru ini diiringi ke kanan.
untuk guyur ini, untuk guyur Dari ini, belakang. untuk guyur yang bagian belakang. Tapi yang pertama tadi ini diginikan, terus ini kan mentongkrong kalau nggak ada yang ngancani. Kalau ada yang ngancani enak, ini ada yang pakai ngangkat gini doang kan, ini ada yang pakai ngangkat gini, terus ini ada yang nempani. Tapi kalau sendirian kan ini di jelek gini, terus ini. Terus apa tadi yang terakhir diwudui. Summa yasubbu alma ala ma'akbala min jambihi al-aiman. Terus yang terakhir diguyur yang bagian kanan, depan kanan, terus kemudian belakangnya ma'adbaro, summa laisar, kemudian yang kiri. Jadi kanan, belakang, kiri. Waya tahu awal gusratin sidron. Jadi tadi pokoknya yang awal-awal pokoknya sebelum akhir itu kita pakainya air yang potongan bunga, potongan bunga, daun bidara, pakai daun bidara itu, potongan daun bidara tadi. Nanti yang terakhir kalau kita pakai redaksi atau diksi yang tiga berarti waya ja'alu fisali sati syai'an minal kafur. Yang ketiga itu pakai kafur barus. Kalau tadi yang ikuti 5 ya berarti yang kelima pakai kafur barus. Kalau yang ikuti 7 ya yang ketujuh pakai kafur barus. Bagaimana kalau mayatnya itu tenggelam atau ada orang yang mati karena tenggelam ya? Tenggelam. Wa idza mata ghurqan. Ketika dia tenggelam, mati tenggelam, ya cuman digerak-gerakkan aja. Maksudnya dimandiin? Ya kan ketika ngambil jenazahnya itu ngambil jenazah dari yang mayat yang tenggelam kan? Tenggelam di air kan, tenggelam di air. Iya. Ya digerak-gerakin tapi diniati mandikan. Oh gitu. Tadi kotorannya nggak tahu. Ya cuman begitu. Wajibah tahrikahu biniatil ghusli. Jadi cuman diniati mandikan ya supaya digerak-gerakan aja. Jadi sambil diangkat itu sambil digerak-gerakan sudah, dan diniati memandikan mayat. Karena dia memang tenggelam. Dicelup ya. Kecuali ketika idza intasyala faqat. Jadi memang dia memang kedelap tapi belum mati. Maksudnya mati ini enggak, dalam matinya itu enggak kedelap. Jadi posisinya ketika diselamatkan itu masih ada durasi dia hidup. Masih ada durasi dia hidup. Maka ketika seperti itu ya tetap dimandikan. Tapi kalau memang sudah meninggal di air ya tinggal diambil sambil digerakkan gitu aja. Habis itu bajunya dilepasi ganti. Nah ini ya kalau ini ada tambahan yang versi dulu ya, versi dulu. Wa idza mata fi safinatin, ketika meninggal di kapal, di atas kapal, berarti versi yang dulu ya dimandikan, dikafani, disolati. Terus setelah itu nggak nunggu sampai daratan, dicemplung, jadi dikasih pemberat, dicemplung. Kalau sekarang ya tetap harus hubungi yang di rumah ya, hubungi yang di rumah kalau sekarang. Kan masih ada, iya, sudah ada kapal boot, ada apa dan sebagainya. Kalau dulu memang kan masih cuma ada kapal yang lama itu. Lama. Ya, iya klasik. Nah, dan untuk sampai daratan kan lama banget. Ya tadi cuma dikasih pemberat, udah dicemplung ke laut. Itu versi yang lama. Ini menandakan bahwa dalam keadaan darurat itu bisa juga misalkan daerah padat ya, daerah padat untuk penggusuran kuburan, penggusuran makam. Itu menjadi yang sebetulnya itu sakral, kayak wabu banget kan yang mendekat kuburan. Tapi dengan adanya yang seperti ini, ada kasus-kasus seperti ini, maka memungkinkan untuk memindah kuburan. Karena tadi yo ngungkui mayat itu dalam keadaan daruratnya seperti itu boleh dicemplungi,
Kalau situ orang dikuburkan, orang dikuburkan. Nah, apalagi yang sekarang karena terlalu padat, mungkin perluasan tanah-tanah sudah jadi bangunan kan, banyak jadi bangunan. Ini makanya juga dilarang buat kijingan ya, bisa jadi salah satunya itu. Biar bisa ditumpuk juga ya. Iya, biar bisa ditumpuk juga. Karena kalau udah lama kan jadi tanah juga kan, tinggal pulang aja. Itu malah lebih maslahah ya. Maksudnya bagi si mayitnya juga. Bagi si mayit, iya, bagi yang hidup juga. Bagi yang hidup juga. Amal kafir, bagaimana dengan mayatnya yang non muslim? Non muslim, jadi boleh sama dengan dengan merawat jenazah orang yang muslim, kecuali sholat. Jadi dia nggak disolati gitu aja. Tapi kalau mengkafani, membopong mayitnya atau menguburkan, itu jazah waslahu, boleh juga untuk memandikan, itu boleh. Wa in kana harbiyan, meskipun itu kafir harbi, jazah lahu madzukir wala yajibu lahu syai'un wa tahrima wa tahruma sholatu mutlaqan. Jadi boleh kalau misalkan kita punya teman yang non muslim, kita datang untuk takziah, mengikuti prosesi pemakaman boleh, asalkan nggak mendoakan atau mengikut mensolatinya. Tapi prosesi yang hablum minan nasnya tadi, hubungan sosialnya, kayak menguburkan, memakamkan, itu boleh. Terus apa lagi? Bagaimana kalau jasadnya itu kebakar atau kena bencana alam, tertimbun sampai badannya hancur gitu kan? Ya tetap kalau versi pendapat yang lama itu nggak disolati, ya jurus gitu aja teman, nggak disolati. Tapi yang itu kayak di kitab-kitab minhaj itu seperti itu, yustaratu li sihhati sholat alaihi taqdimu huslihi wa tukrahu qabla takfinihi walau mata yakum wa falau mata bihadmin wa nahwihi wa ta'allur ikhrajuhu wa wasluhu lam yusalli alaihi. Jadi kalau memang sudah dimandikan, sudah dikafani, tapi ternyata karena kena bencana alam ya, atau kena kebakaran kan, darahnya kadang masih ngalir atau apa gitu kan, dan tidak memungkinkan untuk itu, maka ya nggak usah disolati atau dikeluarkan dari tempat timbunan bencana itu, susah ya, akhirnya nggak disolati. Itu yang kaul lama. Kalau yang kaul dalam kitab Al-Mughni wa fil Mughni wa qala ba'dul mutaakhirin, ulama kontemporer ya, atau yang terakhir, wala wajhal li sholat alaihi. Jadi yang mengatakan untuk tidak mensolati itu tidak ada landasannya. Jadi itu tetap disolati, ya, dimandikan sebisanya, dikafani sebisanya, terus nanti tetap enggak disolati. Alasan dari mereka adalah li'annal maisur la yasqutu fil ma'sur. Jadi sesuatu yang gampang, nyolati kan gampang, itu tidak menjadi gugur karena sesuatu yang maksur, karena sesuatu yang susah. Dan nanti kan misalkan badannya kan hancur gitu kan, ngerawatnya dari mandikannya kan susah banget, atau kalau ditarik dari bencana alam tadi kan susah banget untuk dibersihkan. Nah yang susah-susah itu tidak menggugurkan yang mudah, tidak menggugurkan yang mudah, kan sholat tinggal nyolati. Dan itu menjadi tujuan karena li'annal maksud minas sholat doa wa syafaat. Jadi karena kita mendoakan si mayit dan mengharapkan syafaat ya, mengharapkan syafaat. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga ilmu kita. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.